Ini adalah novel dengan audio dengan judul Hidup Sekali Lagi, chapter 1 bagian 1. Kembali lagi di channel Carita. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Lee Sunji, ibu Maru, terbangun ketika dia mematikan alarm dari teleponnya. Suaminya sedang pergi shift malam. Dia melipat spray dan berjalan ke dapur dengan peregangan. Hari ini adalah hari ketika Maru dan Bada akan mulai sekolah lagi. Maru di sekolah baru dan Bada di ruang kelas baru. Dia memikirkan dua anaknya yang sedang tidur ketika dia mengambil beras yang sudah direndam sebelumnya dari malam sebelumnya dan menaruhnya di atas penanak nasi. Saat itu, Maru berjalan keluar dari kamarnya tanpa tanda-tanda kelelahan. "Kau bangun, Bu," dia berkata. "Apa?" Kenapa dia terdengar sangat sopan tiba-tiba? Sunji menatapnya dengan terkejut. "Ah, kamu sudah bangun." Maru segera berbicara lebih santai saat dia berubah dengan gugup. "Tentu saja, saya harus membuat sarapan. Kenapa kamu bangun sepagi ini?" dia bertanya. "Aku pikir aku baru saja gugup," dia mengaku. Sunji bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bocah itu sehingga dia berusaha bersikap sopan. Apakah dia mencoba mengubah cara dia berbicara sejak dia masih sekolah menengah? Dia sama humorisnya seperti dia sombong. "Pergi mandi sebentar sebelum makanan selesai." "Ya, maksudku tentu." Sunji mengenakan tatapan ingin tahu ketika putranya memasuki kamar mandi. "Jangan sekali," Maru bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Ingatannya sebagian besar hilang, tetapi dia masih ingat beberapa hal. Rasanya aneh berbicara dengan ibunya dengan nada santai. Meskipun kapan dia memutuskan untuk memperlakukannya dengan lebih hormat lagi? "Aku pikir sekitar waktu ketika aku pertama kali mendapatkan cek ya." Dia mendapati dirinya berbicara lebih sopan kepada orang tuanya ketika dia menyadari betapa sulitnya untuk benar-benar hidup dalam masyarakat. Ibu-ibu, ayah-ayah, Maru mendapati dirinya semakin terbiasa berbicara seperti ini, lebih cepat daripada yang dia pikirkan. "Baiklah, sempurna." Dia mencuci muka dan rambutnya. Dia mendapati dirinya tersenyum ketika dia menyadari butuh lebih dari 20 detik untuk air memanas. Hal-hal seperti inilah yang benar-benar membuatnya sadar bahwa ia kembali ke masa lalu. Maru berjalan keluar dari kamar mandi untuk menemukan ibunya membuat sup. Dia bisa mengerti sekarang mengapa ibunya bisa bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan sepanjang waktu. Mereka hanya ingin anak-anak mereka bersenang-senang, tidak lebih tidak kurang. "Bu, butuh bantuan?" Menatapnya memasak semua makanan membuatnya ingin sedikit membantu. "Saya baik, Anda tahu hal-hal seperti ini tidak akan benar-benar membuat saya memberi Anda uang saku yang lebih besar, bukan?" "Bagaimana kamu tahu?" "Karena aku ibumu," dia menjawab dengan nada yang jelas. Maru membuka kulkas, berusaha menahan tawa. Dia bisa melihat bir ayah dan ekstrak prem dan raspberry ibunya di dalamnya. Dia lupa betapa dia rindu melihat ini. Ibunya menatapnya dengan wajah terkejut ketika dia mulai mencampur beberapa sirup dengan air untuk diminum. "Aku pikir kamu membenci hal-hal seperti ini," dia berkata. "Benarkah?" dia bertanya kembali. "Kamu selalu minta soda setiap kali aku membuatkanmu." Oh, benar, dia melakukannya. Dia dulu benci bagaimana itu membuat air hangat terasa sangat manis dan asam. Dia memutuskan untuk membuat alasan cepat untuk menutupinya. Sampai jumpa lagi di channel Cerita. Jangan lupa subscribe dan like.